Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aidana Winida, nomor absen 16 dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian, tujuan, cara memunculkan stat, cara menggunakan form, VLOOKUP, data validation, if or, sum if, dan juga if. Lanjut ke videonya yuk. Baik, yang pertama yaitu form. Form adalah alat yang digunakan untuk memasukkan atau mengedit suatu baris data dalam tampilan yang lebih sederhana. Dengan mengaktifkan form, setiap entry data dalam tabel akan ditampilkan dalam jendela khusus yang menyediakan kolom input berdasarkan judul kolom tabel. Selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan dari form yaitu dapat mengakses langsung sebuah perintah yang digunakan tanpa perlu membuka tab, menu, atau berpindah sheet. Jadi, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memunculkan form pada Quick Access Toolbar. Yang pertama, kalian ketik tombol Quick Access Toolbar, lalu muncul beberapa Quick Access Toolbar seperti ini. Ketik More Comments, ubah Popular Comments menjadi All Comments. Lalu cari form, ketik form, klik tambahkan, lalu klik OK. Lalu fungsi form telah muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan form pada jurnal umum. Klik tombol form yang ada pada Quick Access Toolbar yang sudah dimunculkan. Lalu isi kolom tersebut berdasarkan transaksi yang ada. Setelah diisi, ketik New. Otomatis transaksi yang telah kita ketik sebelumnya akan muncul pada kolom jurnal umum. Tampilannya seperti ini. Baik, yang kedua yaitu VLOOKUP. VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai di suatu tabel dalam posisi vertikal dan menampilkan data berdasarkan kolom tertentu. Fungsi ini biasanya digunakan untuk mencari harga produk, data karyawan, dan sebagainya. Dalam VLOOKUP terdapat yang pertama lookup value yaitu nilai yang ingin dicari, yang kedua table array rentang tabel tempat pencarian dilakukan, yang ketiga call index number yaitu nomor kolom yang berisi data yang ingin dikembalikan, dan yang keempat range lookup true pencarian mendekati dan false pencarian yang tepat. Selanjutnya yaitu tujuan dari VLOOKUP. Tujuannya yaitu dapat memudahkan dan mempercepat proses pencarian suatu data dalam nilai kolom tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP pada Excel. Yang pertama, kalian klik kolom mana yang nilainya akan dicari. Lalu kalian klik rentang tabel yang akan dilakukan sebagai tempat pencarian. Lalu kalian ketik nomor kolom yang berisi data yang ingin ditampilkan. Kemudian ketik false karena kita ingin mencari data yang tepat. Lalu klik enter. Tekan 2 kali pada titik hitam di bagian kanan bawah. Otomatis kolom di bawahnya akan terisi. Baik, yang ketiga yaitu data validation. Data validation adalah fitur yang digunakan untuk mengontrol jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam suatu sel. Tujuan dari data validation yaitu membantu mencegah kesalahan dalam input data, membantu mencegah data yang tidak sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan data validation pada tab ribbon data. Klik sel yang akan menggunakan fungsi data validation. Klik tab ribbon data, lalu klik data validation. Ubah bagian allow menjadi list. Untuk bagian search, kalian ambil dari neraca saldo awal. Pilih bagian nomor akun saja. Kemudian enter, dan list nomor akun sudah muncul. Baik, yang keempat yaitu if or. If or adalah fungsi yang digunakan untuk menguji beberapa kondisi. Fungsi or akan mengembalikan nilai true jika salah satu atau lebih dari kondisi yang diuji bernilai true. Fungsi if kemudian akan mengembalikan suatu nilai jika kondisi or bernilai true, dan nilai lain jika or bernilai false.
Tujuan dari if or yaitu untuk menguji beberapa kondisi dan mengembalikan nilai tertentu berdasarkan apakah salah satu atau semua kondisi tersebut benar. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan rumus if or pada Excel. Saya akan mencontohkannya pada sisi kredit. Pertama-tama kalian ketik rumus if or sama dengan if buka kurung or buka kurung. Di sini kalian ketik kolom kredit pada neraca saldo ditambah kolom kredit pada jurnal penyesuaian dikurangi dengan kolom debit pada jurnal penyesuaian. Setelah itu ketik kurang dari 0. Pada kondisi pertama, apabila kolom kredit pada neraca saldo ditambah dengan kolom kredit pada jurnal penyesuaian dikurangi dengan debit pada jurnal penyesuaian akan menghasilkan nilai kurang dari 0, maka kondisi pertama ini akan tereliminasi. Selanjutnya, ketik kolom debit pada neraca saldo kurang dari lebih dari 0, titik koma. Pada kondisi kedua ini menjelaskan apabila kolom debit pada neraca saldo kurang dari lebih dari 0, maka akan langsung tereliminasi. Pada kondisi ketiga ini, ketik titik koma, 0, titik koma, lalu ketikkan kembali kondisi pertama. Dan diakhiri dengan tutup kurung lalu enter. Klik 2 kali pada titik hitam kanan bawah. Otomatis sel di bawahnya akan terisi. Baik, yang kelima yaitu SUMIF. SUMIF adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang berdasarkan kriteria tertentu. Di dalam fungsi SUMIF terdapat yang pertama yaitu range, rentang sel yang akan diuji berdasarkan kriteria. Yang kedua, kriteria yaitu kondisi yang menentukan sel mana yang akan dijumlahkan. Yang ketiga yaitu SUMRange, rentang angka yang akan dijumlahkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari SUMIF. Tujuannya yaitu mempermudah dalam penghitungan suatu nilai dalam kriteria tertentu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan rumus SUMIF. Pertama, kalian ketik sama dengan SUMIF buka kurung blok bagian sel kode sebagai rentang yang akan diuji. Karena di sini kita ingin mencari jumlah gunting rambut, maka kita ketik kode gunting rambut. Blok bagian jumlah sebagai rentang angka yang digunakan untuk menjumlahkan. Klik 2 kali pada titik hitam kanan bawah, otomatis kolom bawahnya akan terisi. Baik, yang keenam yaitu fungsi if. Fungsi if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan menampilkan nilai tergantung pada apakah kondisi tersebut true atau false. Di dalam fungsi if terdapat yang pertama yaitu kondisi pernyataan logika yang diuji, yang kedua nilai jika benar, dan yang ketiga nilai jika salah. Ada beberapa tujuan dari if yaitu membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dan menentukan apakah suatu kriteria atau syarat telah terpenuhi atau belum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan rumus if. Pertama, ketik rumus if yaitu sama dengan if buka kurung. Kita perhatikan peraturannya, jam masuk kerja adalah pukul 7. Jadi kita ketik kondisinya yaitu kurang dari atau sama dengan pukul 7. Ketik sel yang akan diuji, lalu ketik kriterianya. Selanjutnya ketik kondisi true dan false. Untuk kondisi true yaitu tepat waktu dan untuk kondisi false yaitu terlambat. Lalu enter. Tarik ke bawah pada titik hitam bagian kanan bawah, otomatis sel bawahnya akan terisi. Dan itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai pengertian, tujuan, cara memunculkan, dan cara menggunakan form VLOOKUP, data validation, if or, SUMIF, dan juga if. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.